May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah sampai di kami berita duka Bapak Basori. Beliau orang dinas pertanian yang sudah beberapa kali mengunjungi kami. Bahkan karya kami, amal kami di ladang ini sempat di-share ke PPL di Malang. Beliau sempat mengeluh kepada saya, kakinya tiba-tiba bengkak, perutnya tiba-tiba mengeras dan membesar. Ceritalah ke saya, maka saya pun cerita kalau background saya juga seorang terapis. Saya kebetulan ijazah dari PAZ Al-Kasau, dari ijazah dari MCU Arif Setiawan, ijazah dari Bekam PBI. Saya sampaikan ke beliau, saya tanya, katanya baru saja tiba-tiba. Dari pengalaman kami seperti itu, biasanya jantungnya sudah bengkak, jantungnya sudah membesar, tapi kami tidak berani menyampaikan karena beliau dan istrinya kekeh bilang kalau kejadian itu terjadi tiba-tiba, kira-kira 2 pekanan langsung membengkak seperti itu ya. Kami husnudzon, percaya kepada beliau-beliau. Kami pun terapi. Dari titik sentuh yang sakit-sakit itu kami terapi, kami tutup pinggulnya, kami kembalikan tulang ekornya. Akhirnya rasa sakit itu hilang. Bahkan frozen shoulder-nya pun sempat saya tangani dengan MCO dan dengan PAZ. Alhamdulillah sekali saya terapi itu enak. Beliau sudah bilang enak, nyaman, duduk sholat sudah enak. Alhamdulillah, saya bilang, Pak, sakit itu dari Allah, kesembuhan pun dari Allah. Maka apapun ya kita syukuri dan kita berdoa kepada Allah. Ingat, terapi ini tidak bisa memperpanjang umur, Pak, tetapi memperbaiki kualitas dalam kehidupan. Misalnya sholatnya saat rukuk sujud itu sakit, ketika kita terapi nyaman, dan itulah fungsinya terapi. Kalau terapi untuk memperpanjang usia, wallahu alam kayaknya tidak, karena wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan walau yastaqdimun ya. Jadi ketika ajal itu sudah tiba, maka tidak bisa dimajukan, bahkan dimundurkan walaupun sesaat. Maka itu tetap kami ikhtiarkan. Saya buka kepada beliau, kalau ada apa-apa silakan kontak saya, WA saya, nanti mungkin saya bisa memberikan gerakan untuk terapi yang enak. Bahkan sholatnya pun saya perbaiki, saya betulkan sebagai sholat untuk kesehatan dan penyembuhan. Alhamdulillah, mungkin dari teman ada yang bertanya, sholat kok untuk kesehatan penyembuhan, bahkan untuk pemulihan serta terapi. Sholat itu adalah terapi yang terbaik. Monggo kalau nanti ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan atau kita bahas di offline di mana, monggo. Akhirnya saya terapi saat itu Ramadan akhir. Ramadan kalau nggak salah tanggal 27 atau 28 gitu. Saya terapi, beliau katanya nyaman. Bahkan istrinya pun yang sudah rutin 2 minggu sekali cuci darah, itu saya terapi. Tapi perkembangannya bagaimana saya belum tahu. Katanya sih nyaman, enak gitu. Dan nanti kalau fungsi ginjalnya itu sudah boleh, maka untuk cuci darahnya bisa dihentikan. Apa tandanya ya? Kalau sudah pipisnya enak, lancar, baik, itu tandanya ginjalnya sudah normal, maka bisa dihentikan. Maka ibunya saya ajak, bahkan saya kasih PR seperti PR dari yang dilakukan oleh Nabiullah Ayub alaihi salam
beliau di surat Shad itu ada apa istilahnya ya, mungkin kalau saya salah, masa Nabi itu mengeluh kepada Allah. Nah, Nabi Ayub itu menyampaikan ke Allah, dan dalam ayat itu disebutkan wadkur abdana ayyuba, dan ingatlah ketika Nabi Ayub itu berkata kepada Allah, idnada robbahu anni masaniya syaiton binusbi wa adab. Ya Allah, kenapa saya diberikan penyakit yang begitu susah dan diperberat oleh setan. Mungkin saudara sudah tahu cerita Nabi Ayub. Nabi Ayub itu Nabi Allah yang diberikan kesabaran yang luar biasa. Maka setan itu protes kepada Allah, bagaimana dia tidak sabar, wong dia anaknya banyak. Bagaimana dia nggak sabar, wong orangnya kaya. Begitu sampai akhirnya mentok, bagaimana dia nggak sabar, wong dia sehat. Akhirnya diberi Allah penyakit yang beberapa lama itu, bahkan ada riwayat menyatakan sampai 12 tahun, ada yang bilang 8 tahun. Ya, sakitnya seperti itu. Maka di ayat selanjutnya itu Allah menjawab, urkut pirijlik hadza muktasalum barid wa syarab. Maka dari itu ada instruksi Allah, urkut, hentakkan kakimu, ya, hentakkan kakimu. Urkut pirijlik, hentakkan kakimu. Hadza mughtasalum baridu wasyarab. Maka di situ ada air segar, buatlah mandi dan minum. Dari situlah Nabi Ayub menemukan kesembuhan, mendapatkan kesembuhan dari Allah, kesembuhan yang la yughadiru saqama. Maka dari situlah guru kami Ustadz Haris rahimakumullah, beliau almarhum, mempelajari ini. Bagaimana saya sudah mempelajari berbagai pengobatan, penyembuhan, tapi rata-rata ada yang berbau kesyirikan. Maka beliau berinisiatif bahkan mendapatkan pemikiran, karena Rasulullah menyampaikan bahwa berita Allah itu, Islam itu adalah agama yang sempurna, pasti di dalamnya ada cara penyembuhan yang Al-Qur'ani. Maka beliau pun mendapatkan ayat ini, kemudian ditanyakan ke berbagai gurunya bagaimana urkut pirijlik itu. Akhirnya beliau istilahnya ya, mempelajari itu. Dari kalau informasi beliau mempelajarinya sampai 13 tahun. Maka ternyata ini bisa untuk membantu kesembuhan orang-orang, bukan hanya Nabi Ayub, tapi ini adalah bersumbernya dari kesembuhan Nabi Ayub. Bagaimana cara menghentakkan kaki? Apakah dia melompat dua kakinya? Nah, itulah yang dipelajari di dalam PAZ. Mungkin saudara ada yang baru dengar atau pernah dengar. Kalau kepingin jelas, ikutilah pelatihan PAZ, atau monggo kita sharing-sharing bersama. Tapi kalau lewat saya tidak bisa menjelaskan secara vulgar, karena di sini dalam terapi ini ada ruh yang disampaikan di dalamnya. Jadi tidak sekedar kita membantu menerapi orang, tetapi di situ ada beberapa ikhtiar jihad untuk mencapai kesembuhan dari seseorang. Utamanya kita menyadarkan bahwa penyakit itu dari Allah dan kesembuhan itu juga dari Allah. Dan terapi ini tidak bisa menambah usia, tapi bisa menambah kualitas hidup. Utamanya nanti kita bisa beribadah dengan baik, kita ikhtiar bekerja dengan baik, dan bahkan kita bermuamalah yang lainnya dengan baik karena terapi itu. Tapi apakah terapi ini yang paling baik? Tidak. Kami tidak egois menyatakan ini terapi paling baik, ini terapi yang paling aman. Tidak. Monggo yang punya terapi yang lain silahkan dilanjutkan,
asalkan dia membawa kebaikan, tidak meninggalkan penyakit baru. La yughadiru saqoma. Kalau kesembuhannya itu kan dari Allah. Kita berdoanya Allahumma rabban nas atibil ba'sa isfi antas syafi la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqoma. Dan kalau itu terapi, kita menyembuhkan tanpa meninggalkan penyakit baru kepada pasiennya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sharingkan ini bisa menambah wawasan, atau bahkan bagi yang sudah capek untuk berikhtiar, belum melakukan ikhtiar melewati PAZ, monggo dilakukan, karena kami berfokus penyembuhan ini adalah lahir dan batin, tidak hanya fokus kepada kesembuhan jasad Anda, tetapi lebih dari itu, ketika Anda sudah sehat, maka kualitas ibadah kita akan lebih baik. Itulah harapan dari guru kami. Mudah-mudahan semua menjadi yang baik, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Pak Basori mendapatkan ampunan Allah. Dan insya Allah nanti kami akan takziah ke rumah beliau, insya Allah ba'dal maghrib, sekalian nanti silaturahim. Teman-teman yang terbaik, terima kasih semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan kesehatan kepada kita. Bagi yang sudah pernah terapi PAZ, saya mengingatkan jangan tinggalkan PR-nya. Apalagi urkut birijlik, menghentakkan kaki, karena menghentakkan kaki itu akan mereposisi semua tulang dan daging agar menjadi titik 0,0 secara permanen. Dengan demikian maka keluhan-keluhan pada diri kita insya Allah akan teratasi dengan itu semua. Terima kasih, mohon maaf. Monggo kalau berkenan bisa sharing dengan saya, dan mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.